Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulfi Wahyu Aulia NIM B02219045 akan memaparkan hasil observasi usaha di sekitar lingkungan saya, yaitu di Dusun Sumber Jeruk, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan menganalisis sesuai dengan materi yang telah disampaikan mulai dari awal hingga sampai materi sebelum UTS. Rofi Fresh merupakan minimarket yang didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Rofi sendiri. Minimarket ini telah memiliki 3 karyawan, berlokasikan di pedesaan, tepatnya di Dusun Sumber Jeruk, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Rofi Fresh merupakan toko dengan model melayani diri sendiri. Toko ini menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari secara eceran seperti makanan ringan, minuman ringan, deterjen, pasta gigi, sabun, sampo, kecap, dan lain sebagainya dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Rofi Fresh memiliki lokasi yang sangat tepat dan strategis karena terletak di tengah pedusunan padat penduduk yang sama sekali belum ada minimarket. Minimarket Rofi Fresh di sini sebagai produsen. Minimarket Rofi Fresh berfungsi sebagai pengecer, yaitu melakukan kegiatan menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan pribadi konsumen. Minimarket ini mengambil berbagai barang dari agen besar untuk dijual kepada pelanggan. Konsumennya adalah masyarakat sekitar di Desa Taman Agung. Mereka berkunjung atas dasar kebutuhan membeli barang. Sistem ekonomi Islam, yaitu di mana pelaksanaannya mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan sistem ekonomi konvensional yaitu sistem ekonomi yang dilakukan secara umum tanpa adanya unsur-unsur ajaran agama Islam di dalamnya. Pada toko minimarket Rofi Fresh ini menggunakan sistem ekonomi Islam karena minimarket tersebut tidak menjual barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Karyawan di sini juga berpenampilan yang sopan dan bagi perempuan menggunakan kerudung. Yang ketiga yaitu komponen harga yang diterapkan dalam minimarket ini sudah sesuai dengan tuntunan syariah yang menggunakan sistem murabahah. Islam memperbolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan, tetapi dalam mengambil keuntungan tidak boleh berlebihan, karena itu merupakan perbuatan zalim. Pada komponen promosi sudah ditetapkan sesuai syariah, tidak melakukan promosi secara berlebihan dan mengandung unsur penipuan. Barang rusak atau jelek tidak disembunyikan. Bisa disimpulkan bahwa minimarket Rofi Fresh ini secara umum sudah memenuhi persyaratan minimarket yang menerapkan syariah atau ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antar bisnis dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, prinsip tersebut yaitu prinsip al-mas'uliyah, yang berarti prinsip pertanggungjawaban. Dengan memperjualbelikan produk yang baik dan tidak melanggar nilai-nilai syariah yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bisa dikatakan minimarket Rofi Fresh ini memiliki prinsip yang bertanggung jawab, di mana produk tersebut harus memiliki label halal dan tidak menjual produk yang diharapkan seperti minuman keras ataupun yang mengandung alkohol. Yang kedua yaitu prinsip al-ihsan. Minimarket Rofi Fresh ini dalam aspek pelayanan yaitu
keramahan, kebersihan, dan kejujuran, dan memberitahukan konsumen jika tidak tahu produk apa dan kegunaan yang ingin mereka beli, serta berperilaku sopan dan ramah kepada konsumen. Dalam menanggapi komplain, karyawan ini juga tidak gampang gegabah dan akan mempertanyakan terlebih dahulu perihal komplain konsumen. Yang ketiga yaitu prinsip al-siddiq atau kejujuran. Minimarket Raffi Fresh ini melakukan promosi dengan tidak melebih-lebihkan dan apa adanya. Tidak adanya manipulasi harga. Harga yang ditentukan dilihat dari sampel beberapa contoh harga pasar, dan apabila mendapatkan barang yang murah, maka harga juga akan disesuaikan dari presentase harga yang lama. Dan yang terakhir yaitu penerapan prinsip tolong-menolong atau prinsip ta'awun. Sesama karyawan, mereka saling membantu agar pekerjaan lebih mudah dikerjakan. Permintaan penawaran sudah menjadi kegiatan sehari-hari bagi manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian. Permintaan dan penawaran yang dilakukan tiap individu tentunya berbeda sesuai dengan kemampuan dalam melakukan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran sangat erat kaitannya dengan harga, sehingga tingkat permintaan juga akan dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Untuk memenuhi permintaan dari para konsumen, dibutuhkan penawaran yang dilakukan oleh para penjual atau produsen. Dalam penawaran ini, produsen menyediakan barang yang diminta oleh konsumen sehingga permintaan konsumen dapat dipenuhi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Raffi Fresh menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dan tidak dapat dipungkiri pembeli atau konsumen akan mengabaikan faktor harga apabila mereka memang benar-benar membutuhkan barang tersebut, sehingga harga di sini tidak mempengaruhi permintaan, tetapi pembeli memprioritaskan kegunaan yang dihasilkan barang, yakni menjadi kebutuhan pokok. Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Konsep elastisitas dibedakan menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dalam contoh minimarket ini, elastisitas permintaan inelastis, yaitu terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan atau harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Misalnya yaitu permintaan terhadap beras. Dalam konsep penawaran, minimarket masuk dalam penawaran elastis sempurna, yaitu perubahan penawaran dalam bentuk persentase besar sekian persen dan perubahan harga sebesar 0%. Artinya saat harga tidak mengalami perubahan, maka penawaran mengalami perubahan besar sekian persen. Perilaku konsumen adalah studi tentang individu dan organisasi serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Minimarket Raffi Fresh menjadi satu-satunya minimarket yang ada di Desa Taman Agung. Minimarket ini menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari karena kualitas produk dan harga yang cenderung lebih murah, dan pasti selain itu di dalam minimarket pemasar dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen serta secara langsung dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan konsumen. Tidak hanya itu, alasan lainnya yaitu karena lokasinya lebih dekat, lebih praktis tanpa harus mengelilingi area belanja yang luas untuk mencari barang yang ingin dibeli, serta barang lengkap dan tempat nyaman. Kondisi ini mengikuti perubahan perilaku masyarakat yang menginginkan serba praktis, mudah, cepat, serta fasilitasnya memadai. Menumbuh kembangkan minat berbelanja di minimarket pada masyarakat tergantung fasilitas apa yang diberikan ketika konsumen memutuskan membeli produk. Tidak hanya pelayanan yang baik, keamanan yang terjaga, namun juga memahami dan memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen dan selalu mengikuti perubahan yang terjadi dan mampu mengetahui kebutuhan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.